Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para kaum muslimin dan muslimah, saat ini Dajjal sudah bebas bergerak di pulau dari belenggu-belenggu besi yang membelenggunya, tetapi dia tidak bisa keluar dari pulau tersebut karena masih adanya pagar gaib di atas pulau tersebut. Dan ini Dajjal akan segera terlepas apabila pagar gaib tersebut terbuka. Dan ini ada beberapa pihak-pihak yang mencoba untuk membuka pintu-pintu gaib untuk menurunkan kedatangan jin, jun dan jan serta ifrit yang kafir untuk membuat keonaran ataupun kerusakan di bumi ini, seperti halnya bencana, baik itu gunung meletus, banjir, kecelakaan maupun lain sebagainya. Sebab apabila manusia ditimpa bertubi-tubi masalah yang ada dan manusia menurunkan keimanannya serta melupakan Allah, maka pagar gaib itu akan segera terbuka. Ingat, Dajjal atau disebut juga dengan Samiri mempunyai ayah batin, yaitu Azazil atau dikenal dengan sebutan Mbah Iblis. Dan Azazil ini juga pernah istilahnya menculik anak daripada Nabi Sis dan mendidiknya, sehingga ketika putra Nabi Sis ini kembali lagi, tingkah lakunya sudah berubah, dan itu diketahui oleh kakeknya Nabi Adam. Dan Nabi Adam tidak mengakui putra Nabi Sis tersebut yang berupa cahaya. Kemudian karena tipu daya dari Azazil, sehingga Dajjal mempunyai wujud jasmani, yaitu seorang manusia. Itulah nanti yang akan membuka portal-portal gaib dibantu dengan Azazil untuk menurunkan jin, kerajaan jin dan jun serta jan. Jan di sini adalah mbah-mbahnya jin yang terdahulu dan saat ini masih ada untuk membuat kerusakan di muka bumi agar keimanan seorang terhadap Allah itu menurun. Dan di sini juga Imam Al-Mahdi sudah ada. Imam Al-Mahdi yang perlu diketahui adalah ciri-cirinya hampir sama dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ibaratnya 11-12, di mana ciri yang pertama ketika lahir Imam Al-Mahdi juga tidak mengenal ayahnya, tidak ditunggui oleh seorang ayah. Yang kedua, dia dilahirkan di kota besar, sebab baginda Nabi Muhammad SAW juga dilahirkan di kota besar, yaitu di kota Mekah, di mana di sana terdapat sumber mata air yang banyak diperebutkan oleh banyak orang.
Lalu yang ketiga, Imam Al-Mahdi juga mempunyai ibu persusuan, sebab ibu kandung Imam Al-Mahdi tidak dapat menyusuinya. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, bahwa Imam Al-Mahdi juga pernah dadanya itu dibelah untuk membersihkan penyakit hati yang berada di dalam dirinya. Lalu selanjutnya, bahwa Hurairah, waktu paman baginda Nabi Muhammad SAW Abu Thalib ingin pergi membawanya ke Sam, diperingatkan oleh Hurairah agar Nabi Muhammad tidak turut dibawa ke Sam untuk berdagang, untuk disembunyikan, sebab kalau ketahuan dengan orang-orang Yahudi maka akan dibunuh. Demikian juga dengan Imam Al-Mahdi. Ada seorang rohib ataupun pendeta yang memperingatkan agar Imam Al-Mahdi di waktu kecilnya sampai dengan dewasanya selalu dijaga, diperhatikan oleh orang tuanya, agar diberi pakaian yang sederhana sesuai dengan pemuda ataupun anak-anak kebanyakan lainnya. Dan yang keenam, bahwa Imam Al-Mahdi juga mengetahui dunia gaib, tetapi dia tidak ingin menjadi raja ataupun penguasa di alam gaib, sebab dia menyadari bahwa alam gaib merupakan rahasia ataupun milik daripada Allah, maka dia tidak berhak untuk memiliki apalagi merajai. Yang berhak merajai semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila sebagai contoh kita bisa menundukkan jin, maka jin itu akan mengabdi kepada kita, akan melindungi kepada kita, akan melayani kita, dan itu akan menimbulkan kemusyrikan. Tidak hanya baginda Nabi Muhammad waktu itu ketika didatangi Ifrit yang membawa obor, diberitahu oleh malaikat Jibril untuk bisa mengalahkan Ifrit, itu baginda Nabi Muhammad tidak mau dilayani Ifrit maupun dilindungi Ifrit. Beliau hanya meminta agar Ifrit mau mengaji dan masuk dalam agama Islam. Hal itu ciri-ciri Al-Mahdi. Dan sampai saat ini, karena ada berbagai pihak, baik dari putranya Nabi Sis maupun Asyasil, yang ingin membuka portal-portal gaib untuk menjadikan kekacauan ataupun mempercepat kedatangannya Dajjal, Imam Al-Mahdi juga berusaha untuk dengan memohon pertolongan kepada Allah ataupun berdoa kepada Allah agar bencana-bencana ataupun musibah yang ditimbulkan oleh jin-jin dan pihak iblis tidak sampai memakan kaum muslimin dan muslimat, para mukminin dan mukminat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan terkena ataupun musibah bala tersebut. Tetapi jika Allah mengizinkan adanya bencana tersebut sebagai peringatan akan adanya kebesaran ataupun kekuasaan Allah, maka insya Allah kaum beriman, para mukmin dan mukminat tidak akan terkena bencana tersebut.
Dan juga di sini bahwa Imam Al-Mahdi tidak hanya membawa tabut perjanjian berupa 10 perintah Allah yang diterima oleh Nabi Musa saja, tetapi membawa semua kitab Taurat, baik itu Zabur, Injil, dan juga kitab Al-Quran yang terukir di hatinya seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab kitab Taurat dan Injil ini digunakan nanti untuk menjelaskan tentang kehadiran Nabi Isa Al-Masih alaihi wassalam yang hadir di dunia, yang menjadi hamba Allah, bukan sebagai Allah yang saat ini ada dari saudara-saudara kita yang keliru mengartikannya. Di samping itu juga Imam Al-Mahdi tidak membawa kitabnya Nabi Daud apapun Nabi Sulaiman, sebab Allah nanti akan memberitahukan ataupun Imam Al-Mahdi akan diberitahu oleh malaikat Jibril letak-letak daripada emas ataupun harta benda nantinya yang akan dibagikan kepada seluruh rakyat di dunia. Lalu yang terakhir, Imam Al-Mahdi tidak hanya hidup berdasarkan mimpi, tetapi dia bisa melihat alam malakut, alam jabarut, dan alam gaib, baik secara nyata maupun di dalam waktu dia tidur. Jadi bisa melihat alam roh, masa depan, dan masa lalu, tidak berdasarkan atas mimpi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kajian ini berguna, silakan Anda like dan subscribe untuk mendapatkan kajian-kajian selanjutnya, dan beritahukanlah bila kajian ini berguna. Silakan share kepada teman-teman Anda.